Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah. Jadi mari kita luruskan syukur kita. Nah, kalau sebelum-sebelumnya saya katakan mari kita bersyukur atas nikmat karunia Allah berupa nafas, iman, Islam, ihsan. Nah, ini sekarang kita tingkatkan lagi. Mari kita bersyukur karena Allah. Jadi bukan karena nikmatnya, tapi karena Allah. Mengapa saya sebelumnya itu masih karena nikmat ya. Karena apa? Karena agar teman-teman kita yang baru gabung, yang baru ikut jamaah DNSA ini atau baru berspiritual biar nggak kaget. Biar nggak kaget. Jadi ada semacam jembatannya. Tapi sekarang mari kita tingkatkan lagi rasa syukur kita, yaitu syukur karena Allah. Jadi bukan lagi syukur karena nikmat. Jadi tanpa alasan lah, syukur itu ya karena Allah, titik. Enggak usah ditambah-tambahi biar kita tidak tidak melenceng ketauhidan kita. Selawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri taulatan terbaik dalam kehidupan kita menuju pada Allah SWT. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, ya, kalau jenengan sekarang melihat saya memakai ini, sal ini, ya, itu bukan untuk action atau apa ya, tapi untuk nyantolin klipotnya ini. Mana klipot ini? Tadi kesulitan karena kaos saya ini terlalu sempit. Jadi kalau taruh di leher gini kayak mencekik. Jadi ini saya pakai alat berupa slayer ini ya, untuk cantolannya clip on biar enak. Jadi nggak ada hubungannya dengan aksi-aksi ya. Jadi itu jauh, itu udah hilang sejak lama. Jadi saya apa adanya juga begini. Saya ingin menyapa-nyapa dari beberapa teman, tapi nggak semuanya ya. Yang nggak sempat saya sebut juga nggak usah meri, karena kalau saya sebutkan seperti biasanya itu nanti waktunya habis untuk absen. Jadi sebagai wakil saja ya, yang dari Jawa Barat itu A. Yusuf. Apa kabar A. Yusuf? Ya, semoga mengikuti siaran ini dengan penuh kebahagiaan karena Allah. Saya salut sama semangat beliau yang maju terus pantang mundur, apalagi sekarang mencanangkan gerakan hijrah bertato. Jadi hijrahnya anak pangki. Itu luar biasa. Kita bisa terjun kemana-mana karena yang bisa dikerjakan oleh A. Yusuf, yaitu saya nggak bisa kerjakan karena saya nggak bertato. Jadi kecuali dulu ya, walaupun saya nggak bertato, teman saya hari-hari memang anak-anak pangki, anak-anak ya, preman-preman dan lain-lain. Itu luar biasa sekali. Saya dukung juga, mohon dukungannya juga untuk channelnya Yusuf ya. Jadi biar siarnya melejit. Asal ya kita doakan semoga beliau istiqomah membuat channel YouTube karena Allah, bukan karena duit, bukan karena ingin populer, bukan karena apapun. Kita itu nggak perlu populer, nggak penting kita itu. Yang perlu populer itu ya hanya Allah. Gitu. Yang perlu dikenal hanya Allah. Kemudian Mas Hendri Johari,
Apa kabar Mas Hendri Johari? Semangatnya luar biasa. Saya salut pada beliau dalam memimpin jamaahnya, bisa membawa jamaahnya untuk lebih lurus ke Allah melalui zikir nafas sadar Allah ini. Kemudian Pak Widarto ya, apa kabar Pak Widarto? Ya, semoga bisa mengikuti siaran ini secara langsung atau mungkin siaran ulang. Semoga Pak Widarto juga tetap istiqomah dan selalu mendapat bimbingan dari Allah SWT, selalu mendapat anugerah kesehatan dan lain-lain. Dari Jawa Timur Pak Kamai, Pak Kamai. Apa kabar Pak Kamai? Gubernur DNSA Jatim. Nah, ini beliau luar biasa. Yang Jawa Timur sekitarnya silakan hubungi Pak Kamai untuk belajar DNSA. Ya. Ini situasinya lockdown, jadi kita hanya bisa dukung dari doa, dari streaming YouTube ya, atau WhatsApp dan lain-lain untuk Pak Kamai. Jadi beliau luar biasa. Kemudian untuk para senior ya, ini yang hampir nggak pernah nongol ya, ada Kisunan. Nah, Kisunan di Padepokan Bersama. Kemudian ada Deon, apa kabar Deon? Kemudian ada Mas Doni ya, Mas Doni itu senior sekali. Semoga tetap istiqomah. Kemudian ada Pak Bagus, Mbah Bagus, dan lain-lain. Yang di Papua ada satu Pak Komari, yang saya pernah ke sini waktu TOT dulu. Dan teman-teman yang lain ya. Oke, materi kali ini tentang ilham ya, nanti akan dijelaskan panjang lebar sekaligus dialog tentang ilham ya. Saya hanya ngasih pendahuluan. Setiap hari, setiap saat itu selalu diturunkan oleh Allah. Selalu diturunkan oleh Allah. Kita menangkap ilham dari mana? Yang pertama dari diri kita. Komponen-komponen yang ada pada diri kita, dari jasad kita, dari jiwa kita. Komponen jasad itu apa ya? Dari pikiran kita. Jadi ketika kita berpikir, kita bisa menangkap ada ide-ide baru. Kemudian dari perasaan kita, dari rasa itu juga akan bisa muncul menangkap satu ilham yang diberikan Allah. Kemudian dari keluarga kita, dari teman-teman pergaulan kita, dari pengalaman kita. Jadi banyak. Jangan dibayangkan bahwa ilham itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang biasa seperti kita. Jadi ilham itu setiap hari muncul, setiap saat turun ilham. Ada ilham yang buruk masuk, ilham yang baik masuk, ilham fujur masuk, ilham takwa masuk pada diri. Semua masuk pada diri kita. Ya, tinggal kita sadar Allah atau enggak. Ya. Memang ada ilham-ilham yang hanya bisa ditangkap oleh kesadaran, kepekaan kesadaran. Jadi ilham yang bisa ditangkap oleh kepekaan kesadaran ini biasanya sulit dipahami oleh orang lain. Yang memahami ya diri kita yang menangkap itu. Bisa berupa firasat atau apa ya. Dalam bahasa Jawa ilham itu wangsit ya, wangsit atau orang Jawa bilang krenteke ati dawuhe Gusti. Krenteke ati dawuhe Gusti, bahasa Indonesianya kata hati. Apa kata hati itu sebenarnya kata Allah. Itu tetap ada dua. Tapi biasanya kalau muncul ilham buruk, ya kita selalu mengkambing hitamkan yang lain. Wah, ini setan. Setan kita maknai sebagai jin dan lain-lain. Ya memang setan itu dari jin dan dari manusia. Tapi itu nggak penting. Yang penting itu
Karena setan itu sifat negatif. Jadi setan itu sifat negatif dalam diri kita. Setan itu ego kita. Jadi yang penting itu kita bersihkan dulu setan-setan yang ada dalam diri kita. Artinya kita bersihkan ego kita, nafsu-nafsu negatif kita. Oh, itu setan. Ini yang pertama kita harus bersihkan. Sehingga kita nggak diganggu setan, nggak diganggu diri kita sendiri. Jadi kita nggak mengkambing hitamkan yang lain lah. Kalau yang lain ada ya biarin, yang penting diri kita bersih dulu. Ini sedikit ulasan tentang ilham. Jadi insya Allah nanti kalau kita terus istiqomah dalam berzikir nafas, kita oleh Allah dijaga dari ilham-ilham yang sifatnya negatif. Dan kita selalu diberi kesadaran. Jangan lupa juga ini pemberitahuan besok malam saya Pak Pur ya? Nanti malam ya? Nanti malam. Live streaming di Bejo SA Channel ya, di YouTube dengan tema sulitnya melupakan Allah. Nah, kalau jenengan penasaran, mari kita ikuti obrolan kita kali ini. Juga jangan lupa nanti malam di Bejo SA Channel, dan kita zikir bersama juga. Semoga tidak ada gangguan sinyal seperti yang malam Jumat kemarin. Itu saja Bapak Ibu, monggo dimaksimalkan untuk ngobrolnya bersama pembimbing besar kita, Bapak Setio Purwanto. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Bapak Ibu, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sahabat, keluarga, kerabat, dan kita sebagai umatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbah Bejo, Pak Zain yang sudah mengawali live streaming dari Padepokan Patrap, Ngumpang, Kartosuro, Yayasan Solo Spirit Islam, dan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di channel YouTube saya dan akun Facebook saya. Alhamdulillah pagi hari ini sudah banyak yang hadir, sudah banyak yang absen itu tidak hadir ya. Sudah banyak yang present. Ya Bapak Ibu, materi demi materi sudah kita lewati selama 3 minggu ini. Setiap pagi kita bersilaturahmi di channel saya. Tentunya ya saya harapkan gitu ya, dari apa yang saya sampaikan memberikan pemahaman-pemahaman yang agak berbeda atau ada penambahan gitu ya.
dari apa yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar di kajian-kajian di sebelumnya, atau sudah pernah mendengar tapi tidak mendapat penekanan. Misalnya tentang iktikaf, tentang sholat, tentang jiwa, tentang ilham, tentang Al-Quran. Nah, itu ada pemahaman-pemahaman baru yang sebelumnya saya sampaikan, itu menjadi satu referensi ya, referensi bagi Bapak Ibu. Jadi di sini di Padepokan Patrap kita bukan aliran, saya dan kawan-kawan ini motivator, ya, motivator untuk selalu berihsan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu curiga ini padepokan jangan-jangan menggandakan uang, ini padepokan aliran apa? Kita bukan aliran apa-apa. Kita aliran Islam yang menekankan sisi-sisi keihsanan atau sadar Allah. Jadi alhamdulillah kemarin Bapak Babinsa Gumpang ya bersama Pak Dan Ramil dan Pak Dandim Sukoharjo pun juga sudah pirsa tentang Padepokan Patrap. Alhamdulillah kita senang sekali kedatangan beliau-beliau, karena ya kita ini memang terbuka. Bapak Ibu nanti kalau misalnya habis wabah corona selesai, Bapak Ibu kesini itu ya untuk main anak-anak, untuk nongkrong bapak-bapak gitu. Di sini kami sediakan kopi kalau bapak-bapak ya nggak puasa. Sediakan kopi, sediakan makan, ya makan seadanya gitu. Tempat tinggal. Jadi di sini santai Bapak Ibu, berusaha menyajikan sebuah konsep makrifat yang katanya sakral, yang katanya rahasia, penuh apa Pak Jen? Penuh misteri, serba sir, serba rahasia. Di sini kita buka habis-habisan. Ya, apa yang tidak rahasia sekarang kita buka, sudah bukan rahasia lagi. Yang katanya makrifat itu susah, di sini mudah. Yang katanya kalau masuk organisasi makrifat itu harus baiat, di sini tanpa baiat. Yang katanya kalau mendapatkan amalan harus pakai ijazah, di sini tidak ada ijazah, pengijazahan. Yang katanya harus ada iuran, yang harus ada bayaran, di sini tidak ada bayaran dan tidak ada iuran. Jadi bebas. Datang tak diundang, berkita diantar. Itulah sahabat-sahabat di DNSA itu. Ya saya itu sebenarnya mengharapkan Mbok, ya kalau keluar dari komunitas itu Mbok ya pamit itu loh, meneng-meneng wae. Kita itu kan nggak ada ikatan apa-apa. Saya itu data teman-teman juga nggak punya. Ya cuma ada grup WA, grup Telegram ya untuk memudahkan Bapak Ibu, untuk memudahkan agar kita silaturahminya lebih bererat. Ya, kita juga tidak bergerak di bidang perekonomian, simpan pinjam. Wah, itu ruwet. Itu ya Bapak Ibu sekilas tentang Yayasan Solo Spirit Islam yang menaungi Padepokan Patrap Gumpang Kartosuro, Solo, Surakarta. Surakarta itu Karesidenan. Baik. Bapak Ibu, materi kita kali ini adalah tentang ilham. Ya, beberapa waktu lalu saya juga sudah menjelaskan tentang ilham. Jadi pengertian selama ini bahwa ilham itu adalah sesuatu yang tadi disampaikan Mbah Bejo, itu sesuatu yang wow. Wah, aku dapat ilham. Apa? Wah,
saya harus bertapa di makamnya Mbah A. Wah, enggak ada itu ilham kok bertapa, itu enggak ada. Ilham itu pasti berkaitan dengan amanah yang sedang kita jalankan. Ilham baik itu. Nah, kalau ilham buruk, ilham jahat itu pasti bertentangan atau berlawanan dengan amanah yang sedang kita jalankan. Misalnya kita diamanahi untuk apa? Menjabat sebuah sebuah jabatan, ya, sebuah jabatan. Ya. Kalau ilhamnya muncul, ini uang ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu ilham baik. Tapi kalau ilham jahat, gimana caranya saya dapat keuntungan dari proyek ini sebanyak-banyaknya? Itu ilham jahat. Dan ilham jahat, Bapak Ibu, ilham jahat itu kalau sudah masuk, kalau kita tidak melakukan request ke Allah, itu akan terus. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau judul saya pada pagi hari ini adalah jika diberi ilham jahat dari Allah, atau yang judul di thumbnail itu bagaimana jika kita mendapatkan ilham jahat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilham jahat itu Bapak Ibu sudah masuk ke dalam diri kita, itu kita nggak bisa keluar dari ilham jahat itu sebelum Allah mengambil ilham jahat itu dari diri kita dan mengganti menjadi ilham baik. Ya, itulah kenapa ketika seseorang itu sudah diberikan ilham jahat untuk berbuat tidak baik, itu dia tidak bisa keluar dari situ. Orang itu pengennya baik, tapi kalau Allah belum berkehendak, tetap dia tidak akan bisa baik. Itu makanya ketika kita itu marah, ilhamnya jahat, marah itu bisa nggak keluar dari suasana marah? Nggak bisa. Ketika kita tidak sabar, bisa nggak keluar dari ketidaksabaran? Nggak bisa. Sampai Allah mencabut kemarahan, ilham jahat tadi, ilham buruk, ilham fujur. Jadi dalam konteks ini memang Allah itu ingin menunjukkan bahwa Allah itu adalah penguasa mutlak. Allah itu adalah penguasa mutlak yang menguasai ciptaannya. Jadi kalau pemahaman kita itu yang baik dari setan, yang baik dari Allah, yang buruk dari setan, yang jahat dari setan, itu namanya menduakan Allah dengan setan. Betul nggak Bapak Ibu? Penguasa kejahatan setan, penguasa kebaikan Allah. Wah, kedua penguasa bertarung begitu. Ayo, ini, wow, Pak Pur itu permainan bahasanya. Loh, saya bukan permainan bahasa. Wah, itu agama kok diakal-akal seperti itu. Saya nggak pengakal-akal. Sekarang coba Bapak Ibu, Allah itu penguasa tunggal apa tidak? Setan itu ciptaannya Allah atau rivalnya Allah? Nah, ciptaannya Allah kan. Sekarang kalau Allah penguasa tunggal, siapa yang membuat seseorang itu jadi jahat? Siapa yang membuat orang itu jadi
berbuat keburukan. Siapa yang membuat orang itu marah? Kan Allah. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita harus bagaimana Bapak Ibu? Untuk apa? Keluar, bukan keluar. Kita kalau itu nggak bisa keluar. Bagaimana agar kita tidak diberikan ilham jahat oleh Allah? Nah, Bapak Ibu, bahwa ilham itu sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang mendorong, memaksa. Nah, itu. Semakin kuat ilhamnya, maka itu akan semakin membuat sebuah dorongan untuk berbuat. Kalau sudah berbuat baru diperhitungkan dosanya. Misalnya seseorang diilhami untuk mencuri. Kalau baru ilham nggak dihitung. Tapi kalau dieksekusi, ya saya ikuti ini, nah itu baru dosa. Jadi sekarang gini ya, kalau Allah memberikan ilham jahat, orang itu mengiyakan, padahal dia sudah diberi akal sama Allah, bahwa itu adalah perbuatan jahat, kemudian dia sampai berbuat jahat, yang salah siapa? Manusianya atau Allahnya? Manusianya kan? Kenapa kok manusianya? Nah, kesalahan manusia, dia sudah diberi akal nggak dipakai. Ini baik atau buruk kan tahu. Ini mencuri itu baik atau buruk kan tahu. Ketika dorongan kuat, dia sadar apa enggak? Ini kuncinya. Kalau dia sadar, kemudian dia berpikir, nah, request sama Allah, tidak jadi berbuat yang jahat, maka tidak dihitung, dan dia bisa keluar dan Allah mencabut ilham jahat menjadi ilham yang baik. Jadi ya Bapak Ibu, kalau banyak orang mengatakan, wah Allah tuh nggak adil, kenapa kok nggak adil? Ya karena Allah nggak adil, itu ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Di mana nggak adilnya? Wong itu diberi akal manusia. Sak bodoh-bodohnya orang, sak bodoh-bodohnya orang, sak goblok-gobloknya orang, nih maaf rodok kasar. Itu tahu, ini mencuri atau enggak, itu tahu. Kecuali anak kecil yang dia belum ada sistem normal di dalam pikirannya. Tapi kalau sudah besar tahu, ini baik itu buruk, itu tahu. Tapi kok yang buruk tetap dijalankan, nah itu kesalahan siapa? Eksekutornya itu kita. Maka Bapak Ibu, kita di Padepokan ini namanya Padepokan Patrap. Patrap itu sebenarnya perilaku. Nah, patrap itu adalah sebuah perilaku di mana patrap ini sebenarnya kita sebagai orang yang sebagai makhluk Allah yang diberikan sebuah kehendak, freedom of will, yang diberikan kehendak oleh Allah untuk mengeksekusi sebuah perilaku. Jadi Bapak Ibu, Allah itu memberikan kita sebuah pintu, kamu mau berbuat jahat atau berbuat jelek? Sama aja, berbuat jahat atau berbuat baik. Berbuat jahat atau berbuat baik? Ya, kalau Allah memberikan ilham baik ya oke-oke saja, gitu ya Bu ya, Bapak. Tapi kalau Allah memberikan ilham jahat gimana coba? Nah, Bapak Ibu, Allah menurunkan fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah menurunkan ilham jahat dan Allah menurunkan ilham takwa.
bagaimana agar Allah itu memberikan ilham takwa kita, atau bagaimana agar Allah itu mengganti ilham jahat menjadi ilham takwa. Kita tidak bisa Bapak Ibu berbuat baik tapi ilhamnya jahat, pasti tidak bisa. Kita masih ada ilham jahat tapi perbuatannya baik, itu pasti tidak bisa. Minimal tidak ikhlas. Minimal tidak ikhlas. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita itu menjalankan ibadah itu berat? Sholat wajib berat, puasa berat. Itu karena masih ada ilham jahat yang Allah berikan kepada kita dan tidak kita requestkan ke Allah untuk diganti menjadi ilham baik. Oke. Yang pertama, bagaimana caranya agar nanti kita bisa langsung berdiskusi? Ketika Allah mengilhamkan jahat kepada kita, yang pertama kita harus sadar dulu. Allah, itu yang penting. Saat jahat-jahatnya ilham, kita harus tetap berpegangan pada kesadaran. Kesadaran bahwa sadar Allah. Sejahat-jahatnya ilham, kita harus selalu sadar Allah dulu. Itu kuncinya. Jadi program kita tentang sadar Allah di NSA, Dzikir Nafas Sadar Allah, itu suatu hal yang sangat penting untuk perilaku kita. Karena ini akan menjaga pintu gerbang pertama untuk berbuat maksiat itu adalah sadar Allah. Minimal antivirus ya, sadar Allah itu merupakan antivirusnya, itu dia akan, sistem imunnya akan memprotek dulu. Tapi kalau sadar Allahnya lemah ya bobol. Maka sering dzikir terus sadar Allah, dzikir nafas, Allahu Allah. Dan kita sadar Allah. Kita sadar Allah berarti kita sadar Allah sedang berbuat apa pada diri kita. Ketika kita berbuat jahat, ada ide untuk berbuat jahat, gitu. Ada ide untuk berbuat yang tidak baik. Nah, kita sadar. Misalnya kita malas. Ya, musim lockdown ini kan banyak orang malas. Ya. Ketika malas masuk gitu untuk mengerjakan sesuatu amanah, kalau kita sadar Allah, maka kita request sama Allah. Jadi setelah kita sadar, oh iya. Nah, Bapak Ibu, ketika ada ilham jahat itu jangan ditolak. Wah, ini kan aneh. Ada ilham jahat tidak boleh ditolak, jangan ditolak. Itu pemberian dari Allah. Tapi ngomong saya belum selesai loh ya. Jadi orang itu kalau teridekan, terilhamkan jahat, itu diterima. Loh, ini syarat. Saya berarti sadar Allah, menyadari ilham jahat. Yang langkah selanjutnya adalah menerima ilham jahat itu. Misalnya malas, ya Allah. Malas ini saya terima. Terima. Atau apalah, ilham jahat apalah, terima dulu. Terima dulu. Setelah terima, baru request ke Allah. Ya Allah, Bu, yo jangan hamba ini diberikan ilham malas. Jadikan hamba ini orang yang rajin, ya Allah, menjalankan amanah. Yang kuat, ya Allah, yang termotivasi, ya Allah. Tapi syaratnya tadi terima dulu baru request, baru minta sama Allah. Itu ya Pak Ibu. Ini terus hawa nafsu letaknya di mana? Lah ya, hawa nafsu itu kan
sarananya untuk masuk ke ilham jahat itu? Perlu dikendalikan. Ini maaf, saya agak beda lagi dengan Bapak Ibu. Kalau misalnya masih mengendalikan hawa nafsu, seberapa kuat sih kita itu mengendalikan hawa nafsu kita, Bapak Ibu? Pengalaman saya sendiri, saya mengendalikan hawa nafsu itu mesti kalah. Saya mikir ini gimana, hawa nafsu ini katanya suruh mengendalikan hawa nafsu, mengekang hawa nafsu, kalah terus saya. Berarti ini bukan cara yang efektif. Kalau ada orang mengatakan kendalikan hawa nafsu, manajemen nafsumu, caranya gimana coba? Ayo. Wong hawa nafsu itu dikuasai sama Allah, dikasih ilham itu dah, dia nggak bisa apa-apa. Ini yang ngasih Allah, Bapak Ibu. Bisa kita menolak pemberian Allah? Misalnya kita dibuat jahat, diberikan ilham jahat oleh Allah, belum gitu. Bisa nggak kita keluar dari itu? Nggak bisa. Maka tidak perlu dikendalikan. Bahkan setan tidak perlu dilawan. Saya itu juga mencari, Bapak Ibu, mana hadis dan ayat yang menyatakan bahwa kita harus melawan setan itu mana gitu loh. Saya menemukan bahwa kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah, itu saya temukan. Oh, ternyata caranya tidak melawan kalau gitu, berlindung saja. Ketika ilham jahat, Allah memberikan izin kepada setan hawa melaksanakan perintah Allah. Nah, kita gimana nih? Dikepung setan, dikepung hawa nafsu, dikepung teman-teman kita, mendukung semua untuk berbuat jahat. Ini gimana nih kalau nggak kuat? Ya udahlah, sudah. Iya. Ya Allah. Maka jangan melawan setan, jangan mengendalikan hawa nafsu, jangan manajemen kolbu. Jangan yang membersihkan Allah aja. Kita tidak bisa membersihkan jiwa kita. Ya Allah, bersihkan jiwa saya, itu baru bisa. Kalau kita membersihkan jiwa, emang kita punya pembersih. Ya kalau pakaian pakai Baiklin, kok nganggo iklan? Ya, gitu ya. Nanti Bapak Ibu, Allah itu by request. Ketika kita sadar Allah memberikan ilham jahat dan kita menerima ilham jahat itu dan kita memohon kepada Allah, maka Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Pasti diambil itu ilham jahatnya. Kalau orang itu sudah dicabut ilham jahatnya, mau berbuat jahat juga nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi saya kira kalau kita mengetahui cara seperti ini, orang menjadi baik itu mudah. Orang mau berbuat baik, orang mau menjadi orang soleh itu mudah. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita ingin jadi orang jahat, ya ikuti ilham jahat. Kalau kita ingin menjadi orang baik, ya request ke Allah dulu, minta ilham baik, kemudian ikuti ilham baik. Gitu loh. Atau kalau sudah ada ilham baik, ya tinggal diikuti saja sudah. Loh, kan mudah. Coba Bapak Ibu kalau harus menjadi orang soleh, orang baik itu harus belajar tasawuf, belajar ilmu tazkiyatun nafs. Kitabnya segini-gini Bapak Ibu. Blenger bahasa saya. Blenger itu gimana?
Kita kajian segini, yang segini lupa. Ya mau kemampuan otak bagaimana? Tapi dengan rumus seperti ini, gampang Bapak Ibu. Inilah yang menjadi konsep saya untuk pembentukan karakter bangsa. Pembentukan karakter bangsa, pembentukan karakter masyarakat, siapapun itu, pendidikan, itu harus melibatkan kesadaran. Selama ini pelajaran agama, pelajaran pendidikan karakter, itu hanya melibatkan kognitif. Diberitahu ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Ketika dia dihadapkan pada keadaan dan harus berbuat tidak benar, dan dia berbuat tidak benar, otaknya cuma bilang begini, itu tidak sesuai dengan pelajaran di sekolah. Itu tidak sesuai dengan pelajaran agama. Jadi di sini menolak tapi tetap mengeksekusi. Perbuatan tidak baik. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, tanya itu para orang-orang yang di penjara misalnya. Dulu masuk penjara karena apa, Pak? Ya, karena mencuri. Nah, misalnya. Bapak sewaktu mencuri belum sekarang ya. Sewaktu mencuri tahu nggak itu perbuatan tidak baik? Tahu, tahu kan? Tapi kenapa mencuri? Itu karena pendidikan itu masuknya ke sini. Pendidikan agama itu. Makanya, ini maaf. Kalau kita hanya mengkaji pengajian, mana hanya memperbanyak teori, tidak akan merubah perilaku. Ya perilakunya tidak berubah. Penjahat-penjahat itu banyak yang bisa bahasa Arab. Dulu koruptor-koruptor itu malah bisa bahasa Arab. Percakapannya pakai bahasa Arab lagi. Ayo Bapak Ibu. Jadi apa? Ini konsep yang saya anggap masih baru. Pendidikan karakter bangsa, pendidikan karakter ini itu harus melibatkan unsur kesadaran. Nah, sadar berbangsa ya, sadar beragama, itu penting. Sadar Allah, itu penting. Oke Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Ketika Allah memberikan ilham jahat, maka yang pertama kita harus sadar Allah. Yang kedua harus menerima ilham jahat itu. Yang ketiga kita harus request ke Allah. Ya Allah, hamba mohon jangan Engkau berikan ilham jahat pada diri saya. Rubahlah menjadi ilham baik. Ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Terus begitu selama ilham jahat masih ada di dalam diri kita, terus mohon sama Allah. Nah, gitu. Tapi kalau orang itu diberi ilham jahat sama Allah dan mengikuti, ya sudah selesai. Dosa, masuk neraka, sudah. Ini yang sering. Pak, saya sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi orang jahat. Ya sudah, jahatlah kamu selamanya. Jadi cara saya ini mudah. Jadi Mas Yusuf sangat bagus sekali untuk mengumpulkan kawan-kawan yang bertato, kemudian berikan konsep ini bahwa orang itu bisa berubah dengan cara yang mudah, secara revolusioner. Masalahnya yang membolak-balikkan hati itu bukan manusia, Allah. Untuk menjadi baik itu tidak dengan banyak ilmu. Kadang banyak ilmu malah tambah jahat juga banyak. Tapi harus melibatkan Allah di dalam proses menjadi baik ini.
Karena apa? Allah yang membolak-balikkan hati. Allah yang memberikan ilham jahat dan ilham baik. Kita ini kan seperti wayang aja kan. Kalau dalangnya ngasih ilham jahat ya jalankan gitu. Baik ya jalankan gitu kan, nggak kuasa. Tapi wayang kita berbeda dengan wayang yang di Mantep itu, Ki Mantep dan Anom Suroto itu. Wayang ini ya. Kalau kita wayang, tapi kita diberikan satu akal, kehendak. Kehendak untuk apa? Request ke Allah. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab yang ada di YouTube. Ya. Oke, saya akan lihat yang bertanya, yang baru datang menyampaikan salam, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari berbagai tempat. Di sini sudah ada 150 peserta atau sahabat yang bergabung. Oke, Kang Darman. Ya, terima kasih Kang Darman, terima kasih Bu Yani yang telah mendoakan Kang Dadang, Pak Dadang, sama Pak Dadang. Alhamdulillah Pak Pur. Oke. Selamat pagi Mbah Bejo, Pak Pur dan saudara semua. Pagi. Oke, Pak Kasum. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Menyerap suguhan, alhamdulillah sama-sama. Saya ke bawah terus ini mencari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, sorry. Oke, bentar. Nah, Pak Ateng hadir ketika ilham bujur hingga pada kita, maka minta rahmat Allah untuk mengganti menjadi dalam takwa dan rahmat Allah setiap saat. Nah, alhamdulillah, betul sekali Pak Ateng. Assalamualaikum Mbak, mau keinginan seseorang itu apa termasuk ilham? Misalnya saya ingin punya mobil, itu keinginan datangnya dari Allah. Bisa jadi Bu. Ibu apa Bapak tadi? Bapak ya? Iya, bisa. Misalnya kita belum punya mobil, keluarga kita perlu mobil, kemudian Allah mengilhamkan kita pengen mobil, itu bisa. Karena dalam rangka untuk menjalankan amanah. Kalau sudah punya mobil, ada mobil keluaran terbaru, terus pengen beli mobil, nah sisi amanahnya tidak ada, nah itu perlu dicari lagi, ini amanahnya apa? Ada nggak perintah? Ada nggak amanah yang? Jadi sebuah ilham itu koridornya harus menjalankan amanah. Kalau itu baik. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan amanah, hati-hati. Bisa jadi itu adalah ilham yang tidak baik. Bu Iim, apakah ilham baik dan ilham tidak baik datanya tiba-tiba? Betul, tiba-tiba. Ya, tiba-tiba, itu marah, dong. Makanya perlu sadar Allah. Sadar itu kita sadar dengan, aku marah ini, mau marah ini. Ya Allah, ampuni saya, jangan diberikan marah dong, gitu ya. Bu Zaidah, Pak, bagaimana cara menghadapi jika ada tetangga datang tapi sukanya ngerasani, selalu bangga dengan hartanya? Iya. Sikapnya iya. Terima orang itu sebagai orang yang suka ngerasani dan berbangga dengan hartanya. Kemudian ya Allah, jauhkan saya dengan orang-orang seperti ini. Jadi requestnya begitu. Tapi orang itu diterima dulu Bu, karena juga orang itu dibuat sama Allah untuk datang ke ibu. Harus diterima dulu. Nanti rumusnya kan disadari, diterima, request. Nah gitu kan. Baik Pak Darmati, sama-sama Pak Hanafi. Kalau istilah beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan diri itu gimana ya Pak? Nah, baik, mensucikan diri itu ya artinya membersihkan diri dari ego Pak. Jadi orang yang berserah diri itu sebenarnya orang yang mensucikan diri.
orang yang selalu request ke Allah untuk apa namanya dibersihkan hatinya, kemudian request ke Allah untuk diberikan ilham baik, itu artinya mensucikan diri. Tapi sebenarnya yang mensucikan bukan dirinya, tapi ya Allah sebenarnya. Kita hanya bisa request saja, Pak. Manusia itu cuma diberi apa sih, kemampuan apa sih? Request, minta, kamu minta gitu loh. Biar Allah yang proses, gitu loh. Baik Bapak Ibu. Izin bertanya, berarti setan itu salah satu media perangkat turunnya ilham jahat? Ya, bisa jadi begitu Pak Sugeng. Jadi setan itu bisa menambahi ilham jahat yang sudah diberikan Allah. Dibisik-bisiki gitu loh Pak. Setan itu tugasnya membisiki Pak. Jadi apa namanya? Ya dia membisik itu jin ya. Membisik itu jin. Iya Pak ya. Yang membisiki jin. Nah, setan itu ya ego, hawa nafsu itu dia ininya ke situ. Sifatnya itu kan negatif. Mana tadi? Oke. Bagaimana membedakan ilham jahat dengan bisikan setan hawa nafsu? Wah, itu sama Pak. Kalau kita jadikan satu aja. Jadi kalau setan membisiki dan kita mengikuti, atau setan mengarahkan ke yang negatif, dan kita ada kecenderungan ke situ, ini sudah kemasukan kita. Jadi nggak perlu dibedakan. Pokoknya kalau ada yang negatif dan kita ada keinginan untuk yang negatif, ini sudah harus hati-hati, harus sadar. Jadi saya kira kita tidak perlu membedakan ini setan, ini hawa nafsu, ini jin yang membisiki. Itu nanti kesulitan karena ini prosesnya proses gaib dan susah. Yang penting kalau kita mau berbuat tidak baik, kita harus sadar bahwa ini tidak baik. Wis nggak urusan sama setan, nggak urusan, pokoknya ya Allah saya minta dibaikkan. Nah, itu aja sudah. Ya. Baik. Bagaimana membedakan ilham jahat dengan bisikan setan? Nah, itu. Tadi ya Pak Abdul Rambi. Pokoknya yang namanya jahat itu bisa jadi setan dari hawa nafsu. Itu kita harus sadar dan request ke Allah, minta kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan dan hawa nafsu saya. Saya mohon engkau berikan saya ilham yang baik. Jadi baik itu request, bukan kita berusaha. Solusinya menjadikan sadar Allah menjadi antivirus yang selalu diupdate. Betul Pak Karyadi? Jadi Pak Indah, Pak Johari, Allah hanya melihat hati manusia, bukan banyaknya ilmu ataupun apapun. Dan Allah juga betul. Iya, terima kasih. Adakah cara efektif agar kita dapat selalu dapat ilham? Baik. Ya sadar Allah sebenarnya. Kita selalu berzikir. Makanya 3T itu 3T tasbih tahmid takbir itu memprotek. Itu menjadi proteksi aktif. Selain Allah ya. Kalau ini sudah khusus. Tasbih itu subhanallah itu memprotek kita dari rasa ilham yang bersifat jahat, yang berupa ketakutan-ketakutan. Kalau syukur ini dari ilham yang kufur ya. Namanya syukur kufur. Dan takbir ini menjadi antivirus untuk penyakit-penyakit yang kurang yakin sama Allah, kurang optimis, ya yang berlawanan dengan takbir ya. Baik Pak Nyoto, bagaimana melakukan kesadaran baik dalam berdiri maupun dalam keadaan. Ya. Pak Nyoto bisa diputar ulang videonya ya, yang siaran kemarin itu. Jadi siaran yang sudah 3 minggu ini Bapak Ibu bisa putar kembali.
Nanti atau mungkin juga bisa Bapak Ibu download. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup WA. Nanti akan kita diskusikan. Pak Abdul Rahim, ilham jahat diterima dulu sesuai tasbih. Iya Pak. Terus cara mengatasi supaya tidak melakukan kejahatan. Pak Abdul Rahim, kalau Allah nanti Allah akan mengganti ilham jahat itu menjadi ilham takwa. Kalau sudah takwa sudah Pak. Berbuat baik itu ringan saja. Tinggal eksekusi saja, kita tinggal ikuti saja. Rasa mengikuti kesadaran, berarti ada tingkatan rasa sesuai tingkat kesadaran. Injih, betul sekali Pak Karyadi. Kemudian bentar, Pak Pur, kalau berbuat jahat terus saya bilang ilham Allah, berarti saya seujon sama Allah, seudon. Kalau saya berbuat jahat terus saya bilang ilham Allah. Ya memang ilham Allah, tapi kenapa Bapak jalankan gitu loh. Kenapa tidak sadar kalau itu jahat? Kenapa kalau itu Bapak jalankan? Kenapa kok Bapak tidak minta sama Allah untuk dicabut ilham jahatnya? Ilham jahat itu belum ke perbuatan. Ilham jahat itu baru sebelum perbuatan jahat. Ya salah sendiri. Kenapa dijalankan kasih ilham jahat? Itu ya Pak Yoyo. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih dan setiap pilihan harus bertepatan. Manusia adalah satunya makhluk yang diberikan akal, dan betul sekali Pak. Pak Sugeng, bentar. Alhamdulillah Pak Sugeng. Oke, terakhir yang saya tanyakan Pak Pur, apakah napas itu adalah ruh lain? Napas itu jasad Pak. Napas itu kan yang bernapas ini jasad, bukan ruh. Ruh itu adalah sesuatu yang ditiupkan kepada Allah pada diri kita. Wa nakhfatuhu min ruhi. Nah, demikian Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah terjawab semua, atau ada yang belum? Minta maaf kalau ada yang belum. Kadang sok kelewatan, mosnya lari sendiri. Pak Indah. Pak Pur izin tanya, ketika kita bisa memilih, apakah itu tidak membuat kita merasa punya kekuatan? Ya kita memilih untuk apa namanya? Kita memang diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih, tapi tidak untuk berbuat. Misalnya kita diberikan ilham jahat. Itu sandal aku curinya lah. Sandalnya aku curi misalnya. Itu ilham jahat. Ya Allah, astagfirullah. Ampuni saya ya Allah. Hamba mohon ilham baik ya Allah. Jangan engkau berikan saya ilham jahat ya Allah. Nah, itu baik kan? Baik. Jadi kita nggak punya kekuatan. Tadi ada yang tanya letak usaha kita di mana tadi ya? Mana ya? Kita nggak ada usaha. Usahanya ya karena diberi akal kan tahu. Otomatis kan tahu diberi akal. Usahanya apa? Usahanya sudah diberi akal kok usaha. Tinggal kita minta aja sama Allah. Oh ini akalnya bilang ini tidak baik. Ya Allah, jangan engkau ilhamkan kejahatan pada diri saya. Oke Bapak Ibu. Yang di Facebook. Oke, terima kasih Puan Fazila. Islam itu datangnya asing, perginya juga asing, ilmunya terbongkar untuk kita orang awam. Alhamdulillah. Insya Allah Puan Fazila.
kaget saya Pak Pur, kita sudah diberitahu kalau setan adalah musuh yang nyata selama ini, karena taunya musuh yang nyata maka akan dimusuhi itu setan, dihindari itu setan. Tapi saat ini Pak Pur mengatakan jangan ditolak setannya, diterima setannya. Butuh kesadaran untuk menerimanya. Jadi yang ditolak itu setannya atau ilhamnya, butuh pencerahan. Tidak ada yang ditolak Pak Imam. Setan ya kita terima, ilham ya kita terima, ilham jahat ya kita terima. Tapi setelah kita terima, kita minta sama Allah, ya Allah lindungilah aku dari setan. Aku berlindung kepadamu dari godaan setan. Yang kedua, ya Allah jangan berikan saya ilham jahat. Ya. Setan memang musuh kita Bapak Ibu, tapi tidak untuk dilawan. Ya, tidak untuk dilawan. Cukup berlindung kepada Allah, itu cara ngatasi setan. Cukup kita berlindung kepada Allah, kita diprotek sudah, setan nggak bisa goda. Tapi kalau kita ngelawan malah kegoda, setan dilawan. Ini lawannya gimana coba caranya coba? Kalau melawan virus corona masih bisa. Itu pun juga belum ketemu antivirusnya. Paling pakai berlindung, pakai apa namanya, baju APD itu ya. Pakai masker ya, dan ya itu ya. Kita melawan virus corona. Virus corona itu goib kok. Goib virus corona itu nggak kelihatan. Nah, mana virus goib? Kalau kelihatan ya. Makanya kita berlindung kepada masker. Kita berlindung kepada baju APD itu kalau orang tenaga medisnya. Tenaga medis apa tahu virus corona, nggak tahu. Nah, itulah Bapak Ibu. Ini yang perlu kita cermati. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih yang hadir di telunjuk goyang-goyang, maksudnya pertanyaan di atas. Mana? Saya nggak paham ini. Kenapa kalau saya membaca tahiyat dalam sholat telunjuknya nggak bisa ditahan? Apakah itu ilham? Oh, itu. Wah, itu takutnya nanti kaitannya dengan syariat nih. Jangan ditahan nih. Diamkan kan bisa. Rileks aja. Oke, ya alhamdulillah Pak Tony, terima kasih. Salam buat Bu Inin. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya bersama kami, bersama saya dan Pak Zain, Mbah Bejo di Padepokan Patrap ini, di bawah Yayasan Solo Spirit Islam. Sisa Ramadan ini mari kita sama-sama lebih sadar Allah dan kita mencoba teknik baru yang mungkin Bapak Ibu dapatkan dari sharing-sharing kita tadi, bagaimana untuk keluar dari perbuatan yang tidak baik. Yang mungkin selama ini kita masih menganggap bahwa setan itu musuh dan harus dilawan, ternyata tidak. Allah itu mengilhamkan, ternyata juga Allah mengilhamkan yang jahat juga. Kemudian kita bisa membersihkan diri kita, ternyata yang bisa membersihkan diri kita hanya Allah. Yang mulanya kita menganggap Allah tidak, orang masuk neraka, ternyata itu kesalahan manusianya sendiri, bukan Allah. Nah, itulah pemahaman yang kita dapat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.